Loh, aturan baku dari mana itu? Gue kok nggak tahu. Ini loh, pertama lu prolog, gua prolog. Abis itu lu tanggapin prolog gua, abis itu gua tanggapin prolog lu. Abis itu lu nanggapin lagi, gua tanggapin lagi, abis itu lu terus gua lagi, pas. Nah, terakhir lu 5 menit closing, gua 5 menit closing. Nih, Joseph, Uni, Joseph, Uni, Joseph, Uni, Joseph, Uni, Joseph, Uni terakhir. Kan gitu Oke lah selang-seling. kalau mau kayak gitu. Oke lah kalau mau kayak gitu. Ya iyalah. Kan diskusinya sama gua nih, gua bikin nih, alurnya nih silang-selingnya nih, lu lihat nih ya. Joseph sekali, Uni sekali, Iya pindah udah lagi saya Joseph terima. sekali, Uni sekali. Saya Ya terima, udah. saya juga fleksibel kok. Saya diatur ke sana atur ke sini saya nurut kok. Ya udah ya, gitu teman-teman ya. Nggak ada yang dapat privilege sama aja ya. Ya. Bentar guys, kita di sini. Oke, lanjut ya. Siapa nih? Lu pertama. Ayo, gua tutup, gua mute suara gua. Silakan, bentar gua mute dulu. Ayo, nggak usah di mute ya. Oke, mulai. Baik, Shalom Salve teman-teman semuanya. Hari ini kita masih membahas tema yang kemarin saya bahas dengan Yusuf WI dan Nandar mengenai penyembah benar dalam perspektif Abrahamik. Sekali lagi dalam perspektif Abrahamik ya. Kita akan menemukan solusi bagaimana menyembah yang benar dalam Abrahamik karena Islam, Yahudi, dan Kristen mengaku sebagai Abrahamik. Karena saya adalah orang Katolik, maka izinkan membuka dalam perspektif Gereja Katolik dalam prolog sesi untuk tema kali ini. Bagaimana penyembahan yang benar dari Israel kuno menuju Gereja Katolik sebagai kepenuhan wahyu Allah yang sempurna melalui Yesus Kristus. Yang pertama, dalam perspektif Gereja Katolik, penyembahan yang benar bukanlah hasil konstruksi budaya atau kehendak manusia. Ini yang perlu dicatat ya, digarisbawahi dan direnungkan, melainkan tanggapan iman terhadap wahyuan Allah sendiri dalam sejarah keselamatan. Karena itu, konsep penyembahan dalam perspektif Gereja Katolik tidak dapat dilepaskan dari Perjanjian Lama, tradisi ibadah Israel, serta penggenapannya melalui Kristus yang telah diwariskan secara otentik dan tidak dapat diganggu-gugat dalam perspektif Gereja Katolik. Yang pertama, overview dulu. Saya nggak akan langsung buka kitab suci karena memang waktunya akan terbatas. Jadi ini hanya pembuka, jadi saya overview saja. Untuk membuka ayat-ayatnya, menjelaskan breakdown overview yang saya lakukan di prolog ini, nanti kita akan digunakan di sesi berikutnya. Pada masa bagian saya melanjutkan dengan membangun argumentasi. Yang pertama, overview bagaimana menyembah dalam Perjanjian Lama. Yang harus digarisbawahi, tadi saya sudah mengeluarkan narasi statement yang sudah valid bahwa dalam penyembahan Allah itu menentukan bagaimana caranya ingin disembah. Bukan dari manusia yang menentukan, apalagi sampai manusia yang negosiasi. Jangan sampai nanti kita ikutin ajaran manusia nego gitu ya. Karena apa? Allah yang menentukan bagaimana caranya disembah sesuai dengan Perjanjian Lama. Yang pertama, overview dalam Keluaran 25 sampai dengan Keluaran bab 30, Allah menentukan tempat ibadahnya yaitu di Kemah Suci, lalu Bait Allah di Yerusalem. Beberapa bagian dalam Kemah Bait Suci. Ada ruang Maha Kudus, ada panti umat, ada tempat umat, lalu ada tempat imam mengorbankan persembahan. Nah, ini ada dalam Gereja Katolik. Tempat Maha Kudus di mana panti imam, tidak boleh sembarangan umat naik. Betul teman-teman? Kemudian ada altar di mana imam mempersembahkan kurban. Nah, jadi selain menentukan tempat, Allah juga menetapkan imam yang sah, yaitu dari keturunan Harun. Nah, ini sekali lagi tidak boleh dinegosiasi dan diatur, diubah, apalagi sampai dibatalkan oleh manusia. Allah menetapkan imam yang sah dari keturunan Harun. Contoh, ini Perjanjian Lama dalam Keluaran 28 dan Keluaran 29. Kemudian yang ketiga, Allah menetapkan baginya kurban yang mau dipersembahkan, yang konkret dalam ritual, yaitu dalam Imamat bab 1 sampai Imamat bab 7. Kemarin Unirifa, saya kasih visualisasi aja, bukan mau bawa-bawa. Kemarin waktu debat sama Yusuf PI sama Nandar, mereka tidak bisa membantah dan diskusi dengan tiga unsur utama dalam penyiar Islam, tidak ada imam, altar maupun kurban. Ini kan kita balik lagi temanya tentang penyembahan Abrahamik. Nah, dalam Perjanjian Lama ada tiga unsur sekali lagi. Imam, altar, dan kurban. Nah, kemudian selain ada tiga unsur itu, kita jelaskan penyembahan bangsa Israel dalam Perjanjian Lama ini bersifat liturgis,
sakramental, dan imamat. Apa itu liturgis? Liturgis itu ada tata, ada ritus, waktu, dan terstruktur. Gak bisa sembarangan lo ya. Kemudian yang kedua, ada sakramental. Apa arti sakramental? Yaitu menggunakan tanda lahiriah untuk realitas ilahi. Dan yang terakhir, imamat. Artinya apa? Nih yang penting, yang tidak ada dalam Islam. Tidak semua orang dapat bertindak sebagai imam. Itu yang dikenal dalam gereja Katolik in personae Christi. Jadi 30 detik terakhir saya coba remind sama Unirifa dan Islam. Jangan bahas nyanyian, cium patung. Kita fokus dulu 3 unsur utama penyembahan, imam, altar, kurban. Ada nggak di kekristenan atau di agama yang kamu yakini sebagai Abrahamik? Karena apa? Dalam gereja Katolik, cium patung, nyanyi, apalagi gerakan sujud dan seterusnya, itu bukanlah fokus penyembahan. Karena penyembahan yang sempurna hanya imam, altar, dan kurban. Itu saja dari saya. Silahkan Unirifa melanjutkan dengan prolognya. Belum. Masih ini. Ada ini. Nah, baru. Yuk. Tuh diterima ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam buat orang-orang yang berbeda keyakinan, satu NKRI. Teman-teman, hari ini kita membahas tentang agama tumbal. Sebenarnya fokus saya, tapi Joseph lebih meluaskan temanya dengan judul penyembahan yang benar. Nah, hari ini saya akan tunjukkan teman-teman, kalau Joseph meminta kita untuk membahas apa yang dia anggap benar sebagai penyembahan yang benar, ini bentuk ketidaksanggupan menurut saya ya untuk membahas secara luas bagaimana penyembahan yang benar dan ritual keagamaan yang benar. Saya tidak mau dikungkung pikirannya karena saya independen, merdeka, tidak percaya infalibilitas ya, tidak percaya kepada perkataan manusia yang bukan nabi atau rasul, tetapi percaya kepada alim ulama berdasarkan kognitif mereka dan akhlak mereka. Jadi saya tidak mau dikungkung dan dijajah pikirannya. Teman-teman, kalau saya lebih luas teman-teman, ingin mengajak orang-orang Kristen dan orang Islam membuktikan bahwa ada penyembah pagan, ada ritual pagan yang masuk di agama masing-masing. Apakah Islam ada pagannya atau Kristen yang ada pagannya? Kali ini saya mengangkat tema tumbal teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, yang namanya Abrahamik, baik dalam kitabnya orang Yahudi maupun dalam kitabnya orang Islam teman-teman, tidak ada menumbalkan manusia. Ya, tidak ada. Bahkan teman-teman, ujian itu pernah datang kepada Nabi Ibrahim ketika Tuhan menguji ya, bukan berarti memang Tuhan haus darah, butuh darah manusia dan Tuhan ya. Pada waktu itu bahkan even Yahudi, Katolik, Protestan dan agama yang pegang perjanjian lama dan Al-Quran pun percaya Abraham diuji oleh Tuhan untuk disuruh membunuh anaknya, tapi tidak jadi karena memang Tuhan tidak butuh itu, Tuhan hanya menguji. Tapi yang terjadi apa? Tuhan mengganti dengan domba atau kambing. Artinya Tuhan Bani Israel ataupun Tuhan pencipta alam semesta yang benar ini tidak butuh darah manusia. Yang butuh darah manusia itu adalah selama ini suku Aztec dan Inka yang udah hampir punah, yang bahkan sudah punah ya, yang sangat senang sekali dengan penumpahan darah manusia, senang sekali melihat manusia mati, terkutuk, terhina dan teraniaya. Dan ini adalah ajaran paganisme karena mengikuti Osiris dan juga agama-agama lainnya, di mana ada orang yang mati harus menebus dosa orang lain. Memang kita akui ada beberapa dalil pembunuhan manusia di dalam kitab perjanjian lama, seperti Uza yang tidak berdosa karena pegang tabut Tuhan dibunuh oleh Tuhan mereka. Ya, itu adalah kitab yang dipegang oleh mereka dianggap suci. Begitu juga dengan Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya dibunuh oleh Tuhan mereka. Begitu juga anak Daud dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15 dibunuh, dan bahkan Joseph mengatakan bahwa itu anak haram, anak keji kalau nggak salah ya, anak berdosa ya. Ada Kristen yang mengatakan bahwa itu anak haram. Memang kita akui Tuhannya si Joseph yang bapak ya, bukan yang tergantung yang bergambar itu ya, yang bapak yang tidak ada nampak, yang nggak kelihatan, itu memang pernah membunuh orang yang tidak bersalah, diantaranya adalah bayi-bayi yang tidak berdosa. Nah, memang kita akui itu ada, bukan berarti ketika di dalam kitab kalian Tuhan kalian membunuhi orang suku Amalek yang tidak berdosa. Joseph kenapa ketawa? Nah, jangan ketawa deh ya, ini lucu ya. Nah, jadi bukan berarti kami harus ikut ritual penyembahan di dalam kitab perjanjian lama. Jadi seolah-olah Joseph ini mau mengatakan, hei, kalian tahu nggak Tuhan yang benar itu kitab Yahudi? Yahudi itu kan ular beludak kata Yesus.
Kan Yahudi itu ular beludak. Masa kalian menyandarkan kebenaran itu kepada penceritaan Yahudi tentang Abrahamik? Lagi pula walaupun Yahudi menceritakan tentang Abrahamik dalam perjanjian lama, tidak pernah yang namanya tidak pernah di dalam kitab orang Yahudi percaya Tuhan itu mati menebus dosa, Sep. Jangankan Tuhan mati menebus dosa, Sep. Tuhan jadi manusia aja Yahudi nggak pernah ceritakan, nggak pernah imani. Nah, ritual penyembahan Yosef kan dengan cara menebus manusia, Tuhan mati dulu. Tuhan butuh pengorbanan. Nah, nanti saya akan bongkarkan teman-teman keselarasan walaupun kitab itu sudah bercampur menurut Ibnu Abbas dan Al-Quran, tetap saja Yosef kepanasan ya. Bisa panas. Tetap saya jangan gitu Joseph. Tetap keganggu Uni sih. Tahu banget kalau Uni gampang ke-trigger. Ketawa gitu Joseph. Sampai hilang-hilang loh wajahnya Joseph. Kenapa sih? Jadi yang namanya Yahudi itu penebusan dosanya dengan kafarat. Dalam bahasa Ibraninya kiper, bukan nenek lu kiper ya Joseph, tapi kiper atau kaparoh. Sama dengan Islam ya, timbul dengan kafarat. Maksudnya apa? Menebus dengan perbuatan baik. Bukan dibunuh Tuhan, Sep. Bukan tumpahin darah orang, Sep. Inilah penyembahan berhala yang disebut dengan ritual pagan, dewa Molok, Aztek, suku Inka. Dan ini diajarkan oleh siapa? Bukan Yesus. Yesus nggak pernah ajarkan darah manusia itu akan hanya darah manusia lah yang bisa mendamaikan manusia dengan Tuhan, tuh nggak ada. Itu ajaran Paulus. Karena Yesus pernah berkata, Lukas 7:47, kepada perempuan pelacur yang mencium kaki Yesus, akrab banget temenan nama Yesus soalnya, berkata, apa kata Yesus kepada wanita itu? Dosanya yang banyak itu telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih, Sep, bukan karena tumpah darah Yesus. Nah, inilah bukti ajaran pagan berbeda dengan ajaran Samawi. Udah ya, habis waktu begitu. saya, silakan. Biasa. Udah, silakan. Iya. Joseph banyak ketawa ya kalau ada Uni, kayaknya happy banget. Seneng banget ya kalau sama Uni diskusi ya. Kalau sama Nanda Happy panik, kalau sama lah, Uni kan happy. sehat-sehat wanita penghibur, anjay. Oh, Oke, kita bahas sekarang. Udah diam waktu Kayak Maria saya untuk saya mute Magdalena dong, kamu. Diam, menangkap tertib. Yesus. Dengerin. Iya. Temanya penyembah benar, curang. Untung ada YouTube. Udah disepakati penyembahan Abrahamik. Oh ya, udah boleh itu. Tiba-tiba saya nggak mau dikungkung, saya mau bahas tumbal. Ilah, perempuan. Lari dari tema. Ini pembukaan nih, bukan mau langsung menanggapi. Gue bingung kemana Allah nih, hilang nih Allah. Lagi turun, nanti nyiapin turun sepertiga malam. Makanya tidak ada kata-kata Allah yang dikeluarkan. Biasanya unik gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, dan nggak ada Allah berfirman. Kemana Allah? Nunggu waktu turun dulu baru Allah berfirman atau gimana? Kalau enggak, Joseph deh. Uni bilang ke Uni kan mungkin personal asistennya Allah, ya PA-nya Allah. Allah ada yang mau ketemu, siapa? Joseph. Kenapa? Karena Joseph diskusi sama saya nggak menjawab apa-apa. Saya suruh ngobrol sama Allah gitu. Wallahu alam soalnya. Dah, gue pembukaan kagak ada yang gue catat. Poinnya cuman saya tidak sanggup. Joseph tidak sanggup dengan tema, padahal ini temanya bagus, penyembah yang benar. Temanya banyak penyembah yang benar kok lari. Tidak percaya infalibilitas, tidak mau dikungkung selain ulama. Ulama lu juga kagak benar no yang baru. Udahlah, nggak usah dibahas sih, ulama lu pada nggak benar. Oke, kita nggak bahas itu ya. Kita bahas tentang penyembahan, penumbalan katanya. Oke, kita lihat. Tadi terakhir di bagian akhir Uni Rifa menyinggung tentang kifarat ya, kaparos ya. Begini ya, orang Yahudi memberikan tebusan itu pada hari raya Yom Kippur. Dan bukan dengan perbuatan baik, tapi dengan hewan. Nih, ya. Ayam putih penebus dosa, upacara kaparot itu ya. Di atas seekor ayam. Kalau teman-teman pernah lihat videonya, orang Yahudi ada yang pernah lihat, itu ayam mereka sembelih terus mereka putar-putar, itu ritual pemindahan dosa. Oh, mau disamain kalau orang Yahudi katanya bukan agama tumbal, kok mau disama-samain. Nih, saya ambil dari situsnya Cabat. Aduh, datanya nggak ada nih orang nih. Suku Aztek. Nanti saya tampilkan nabimu keturunan suku Aztek, nanti terkejut-kejut kalian. Nih, kaparot tuh pakai ayam. Apa Islam pakai ayam juga? Apa pakai kambing? Apa pakai apa? Hah? Pakai data dong. Hah? Perbuatan baik apa pula? Nih, mau bukti Islam itu mengikuti ajaran suku Aztek. Kenapa menyembelih manusia? Nih, lihat nih. Ayo, saya nggak emosi lo ya. Nih. Kita lihat dari data ini, Uni Rifa lihat dari data ini, lihat nih. Ya. Pada suatu hari Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi memanggil mereka untuk menyampaikan nazarnya. Jadi kakeknya
Nabi pernah bernazar ya dengan menyembelih, menumbalkan anaknya sendiri. Walah menumbalkan. Waduh. Kemudian hari menjadi ayah dari Rasulullah. Setelah melihat undian nama, waduh. Namun demikian ada orang Quraisy. Yang menarik, yang negur adalah orang kafir Quraisy. Namun laki-laki Quraisy itu mengingatkan, demi Allah jangan pernah sembelih anak itu hingga engkau dimaafkan. Jika engkau melakukannya maka orang-orang akan terus melakukan seperti ini. Ulah dalah, kalau sampai Abdul Muthalib menyembelih Abdullah, nanti orang Mekah itu jadi tukang tumbal katanya. Oh dalah, mudah sendiri toh. Dah nih, saya nggak mau bahas itu. Nih balik lagi. Yuk bahas penyembah yang benar menurut Abrahamik. Ada imam, altar, dan kurban. Ada 3 unsur. Islam ada nggak? Jawab. Pembukaan kok langsung menyimpang. Ini biasanya kalau saya kayak gini langsung diprotes. Joseph, udah kelabakan ya kan, biasa kayak gitu. Makanya saya ketawa-tawa. Soalnya pembukaan kok tiba-tiba nyebrang gitu loh. Mana data Al-Quran nih? Keluaran 25. Bertunjuk untuk mendirikan kemah suci persembahan khusus. Ini ada bangsa Israel. Nih, tabut hukum, meja roti sajian kurban, kandil emas, kemah suci. Nanti kita buka dalam imamat nih juga nanti ada tentang kurban. Mau bilang lagi penumbalan darah, orang Yahudi sama orang Kristen sama-sama menumbalkan karena dari darah itulah ada kehidupan. Yesus itu mempersembahkan kurban sekali untuk selama-lamanya. Nah ini ada kurban bakaran. Dan saya tadi sudah bilang di awal, Yesus itu menggenapi, maka kurban-kurban yang dilakukan setelah berulang kali di dalam perjanjian lama digenapi sesuai dengan Ibrani 10 ayat 1. Sesuai dengan Injil Lukas bab 22 ketika Yesus menetapkan perjamuan kudus. Nah sekarang, Uni kan tadi sudah sepakat dengan tema. Kenapa jadi lari tiba-tiba? Di mana penyembah yang benar menurut Islam, imam, altar, dan kurban menurut Al-Quran yang pertama, baru hadis, baru pendapat ulama. Silakan, fokus sama tema, jangan lari. Tuh, terima. Teman-teman ya, sepertinya Joseph ini lebih perempuan daripada perdagangan ya Joseph ya. Gini loh Joseph, kan saya bilang tadi, saya sedang membahas agama tumbal dan agama samawi. Dan kamu membahas tentang penyembahan yang benar. Saya tunjukkan gimana kamu mau nyembah yang benar, orang kamu nyembahnya ikut Yahudi kok. Kan Yesus katakan Yahudi itu ular beludak. Dalam Al-Quran dikatakan Yahudi banyak berbuat dosa, mendengarkan kabar bohong. Jadi kalau kamu wajibkan saya ngikutin Yahudi, ya salah kamu. Kami Islam. Kamu bawa-bawa kakeknya Nabi lagi, kamu bilang menumbalkan. Dia kan belum ada waktu itu kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kan kita bahas ajaran Islam. Sep, kamu bilang apa? Nggak ada kaparat-kaparat itu dengan perbuatan baik. Makanya kamu belajar. Ini kenapa saya harus banyak-banyak kasih Bible kepada orang Katolik yang sok banget ngikutin Abrahamik. Padahal kitabnya aja dia nggak tahu loh. Ini kamu lihat nih. Kamu baca dalam kitab Imamat pasal ke-5 nomor 13. Tahu nggak kamu? Di sini dikatakan, dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Kamu tahu ini, kamu pikir ini pakai darah apa? Emang tepung punya darah? Ini pakai tepung, Joseph. Nyapaan sih ini si Joseph ini, katanya Katolik percaya perjanjian lama, kitab Yahudi dirampok tapi malah dipelintir. Kamu lihat nih ayat 11-nya. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya, menyediakan 2 ekor burung terkukur nih. Maka harus dia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu seperlu eva tepung. Tepung berdarah, emang tepung. Dan di sini dikatakan lalu dia ya menjadi penghapus dosa, korban penghapus dosa. Gitu loh. Gimana sih Joseph ini? Dan ini kamu tahu, ini dari kata apa melakukan perdamaian itu? Kata kiper. Nih, dengan demikian imam mengadakan perdamaian. Kamu lihat bahasa aslinya perdamaian di sini pakai kata apa? Tuh, kapar. Kapar. Kaparat. Sama seperti Islam ada kaparatnya. Makanya belajar kamu kaparat menurut Murid Tawayu nih, kaparah nih. Kaparah itu adalah pendamai, kurban pengampunan dosa. Kamu ini kan ikut Paulus yang mengatakan dalam kitab Ibrani tanpa tumpah darah nggak ada pengampunan. Itu kan sebuah kebohongan yang jelas. Bahkan Yesus pun menolak itu. Nih kamu lihat nih. Kata kamu gak ada dengan perbuatan baik. Jangan mempelintir perkataan Yesusku yang tercinta, woi. Lihat nih. Lukas 7:47. Sebab itu aku
berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tuh, darah menstruasinya jadi penebus dia pada waktu itu. Tuhan lu belum mati, belum tercurah darah kok. Jadi orang Katolik ini gimana mau cerita penyembahan yang kalian ikuti penyembahan Yahudi kok? Ya nggak masalah kalau kalian ikut Yahudi, kan kitab kalian perjanjian lama, kita bercampur antara karangan manusia. Nah, saya di sini menunjukkan bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran pagan yang mengikuti suku Aztek dan suku Inka, yaitu dengan menumbalkan manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan orang berdosa seperti Joseph. Joseph yang ngintip janda mandi, Joseph yang korupsi, Tuhannya yang mati nembus dosa. Sama persis seperti penyembahan kepada dewa Molok. Nah, sementara agama Samawi itu kaparatnya pakai apa? Pakai tepung, pakai uang. Nih, pakai uang juga ada loh, bahkan pakai kebaikan ada nih. Nih, kamu lihat ini Joseph, besok-besok makanya belajar juga nih ya. Nah, kamu baca nih Amsal pasal 16 nomor 6. Dengan kasih dan kesetiaan nih. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Nih, dengan kasih. Kamu tahu diampuni ini apa? Kapar. Kaparot. Kiper nenek, bukan nenek lu kiper ya. Kapar Joseph. Jadi di sini dengan amalan soleh sama seperti Islam. Jadi sebenarnya Katolik dan Kristen ini ngikutin ajaran siapa sih? Yahudi kalian. Pantas kalian dikutuk Yesus karena Yesus berkata orang Yahudi itu ular beludak. Walaupun yang di luar Yahudi dikatain anjing sama Yesus gitu ya. Kata Joseph chihuahua teman-teman. Joseph pernah bilang dulu, kami itu bukan anjing besar, anjing kecil. Namanya chihuahua, anjing kecil, anjing mini ya Joseph ya. Jadi di luar Yahudi itu pernah dulu Joseph bilang itu anjing kecil, kata Joseph ya. Jadi Joseph ini adalah chihuahua teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana mau berkata penyembahan benar? Karena di dalam Kristen ini mereka percaya kepada omongan Yahudi. Sementara Yesus sendiri nggak ngikutin Yahudi. Yahudi makan cuci tangan, Yesus nggak cuci tangan. Lah, kamu memaksa kami umat Islam ngikutin kitab perjanjian lama. Lah, Al-Quran itu datang meluruskan kitab itu. Gimana sih? Makanya Islam katakan, nih kamu baca nih Al-Quran, bagaimana sejalan, walaupun kitab kalian itu bercampur, bukan kitab kalian ya, kitab Yahudi bercampur. Nih, coba lihat nih. Di sini dikatakan ya, jadi kami ada kafarot, maka dendanya fakafaratuhu. Tuh, kafarot sama persis dengan Yahudi yang ada kaparoh. Ternyata si Joseph berbohong, ngikutin Paulus yang berkata bahwa tidak ada penampunan tanpa darah. Biasa nggak tertib Islam kebiasaan nggak tertib ini perempuan ini. Ya nggak tertib Kristen biasanya. Wah, mamanya Yesus nggak tertib guys karena perempuan. Beda, mamanya Yesus itu perawan, nggak janda kayak kau, nggak ditinggalin suaminya sudah. Lah, setelah dia dinikahin emang jadi perawan dia. Panas. Terima undangan saya, giliran saya berbicara. Saya balik kamu. Saya kubur kau bersama dengan nabimu sekarang. Kau mau menyamakan dengan Bunda Maria? Saya kubur Tuhan kau tiba aja bisa kukubur. Bunda Maria adalah satu-satunya perempuan yang disucikan. Bahkan Aisyah pun tidak sebanding dengan perawan Maria. Kenapa? Bunda Maria tidak sama sekali berdosa, tidak seperti Aisyah, Khadijah dan siapapun di dalam Islam. Nah aja lu mau disamain kayak Maria lu. Wah gue bilangin MUI lu mau disamain Siti Mariam lu. Uniriva Siti Mariam kedua. Wah sektenya Al-Mahdi ini. Tangkep deh, penyesat. Nah, dah. Nih kebiasaan Islam suka memelintir, pakai ngomong katanya Joseph suka ngomong Joseph pernah ngomong Ciawa, mana datanya? Nih gua kalau sama Ripa nih, mana datanya Pak, mana? Kalau yang mereka mana duitnya, ini mana datanya? Dia mah ngomong doang, datanya kagak ada, capek. Aku bingung. Kami nggak pernah ikut Yahudi, lu paham nggak? Gue jawab, ketika Anda menggunakan kafarohnya orang Yahudi itu nggak cuma dengan pengampunan, dengan berbuat baik, tetapi dengan kurban hewan. Kalau kamu bilang tumbal, apakah orang Yahudi itu tumbal? Pahami narasi saya, catat. Jadi kalau debat itu sudah siap datanya, jangan orang lagi jelasin cari data. Nih, gue buktiin lu katanya nggak ikut orang Yahudi. Kitab lu katanya menyempurnakan pret, lu aja masih mengutip hukum Yahudi ya. Hukum Taurat itu ada nomor 113 teman-teman, Misfot salah satunya nih. Yang ditulis dalam Al-Quran surah Al-Maidah 45. Lu nggak jawab gue dengan kisah Abdul Muthalib yang katanya itu menyembelih ayah Nabi, tiba-tiba nanya ke gua, curang lu Islam. Nih, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata, hidung dengan hidung. Ini masih ada di Islam. Ini ngikutin orang Yahudi, katanya nggak ikut orang Yahudi. Kami nggak kalah kalian ngikutin Yahudi karena Yahudi keturunan ular beludak. Apakah
Apakah semua orang Yahudi secara general itu keturunan ular beludak? Apa kamu mau bilang Musa, Abraham, orang keturunan ular beludak, siapapun itu yang bani-bani Israel? Nabi-nabi kan banyak kan dari Israel. Kamu pakai cara yang sama. Ya, udah nggak usah curhat. Udah fokus sama tema tentang penyembahan yang benar. Kenapa nggak bantah saya? Ada iman, ada imam, altar, dan kurban. Kenapa nggak dibahas dalam Keluaran 25 sampai Keluaran 30? Kalau kamu ke imamat, ini adalah opsi yang terakhir. Kalau tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur, artinya ini pernah nggak ada tepung. Mentok-mentok di 2 ekor burung tekukur. Nah, inilah yang dilakukan oleh keluarga kudus dari Nazaret, Bunda Maria, dan Santo Yosef ketika mempersembahkan 2 ekor tekukur bait Allah ketika mempersembahkan Tuhan Yesus untuk disunat. Betul nggak teman-teman? Ada yang ingat nggak kisahnya dalam perjanjian baru? Nggak pernah ada tepung. Ini opsi terakhir. Tetapi orang Yahudi selalu mengusahakan dengan kurban yang lebih pantas. Kenapa? Kenapa saya bilang kayak gini? Uni Islam yang lainnya, orang Kristen mungkin tahu kisah ini. Kenapa Allah lebih memperkenankan kurbannya Habel? Ayo, masa Islam nggak tahu? Oh iya, lupa, Islam nggak baca kitab Yahudi katanya, bukan kitab kami. Lupa dia. Allah itu melihat kurban yang berkenan, makanya Allah lebih memperkenankan kurban Habel. Jeder kan? Balik lagi Uni. Aduh, data gua nggak dibahas, udah gitu nggak dibantah-bantah. Kamu bilang tumbal, definisi tumbal apa? Ya. Kemudian kamu ngotot sama amal perbuatan nih, lihat nih dalilnya nih. Amal perbuatan itu tidak dapat masuk ke dalam surga kata nabimu. Coba perhatikan, nanti jangan nggak dijawab lagi. Nih, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Ini yang kata Nandar apa? Sola faide iman saja. Ini amal perbuatan nggak bisa. Jadi lo mau pakai kaparoh, keparat kayak apa? Sorry keparoh. Nggak kepake. Karena amal perbuatan nggak bisa masukin, nggak bisa menyelamatkan dari neraka. Sorry ye. Ribut sama Muhammad, jangan sama gue. Terus nih, dibahas gak ini kisah Abdullah Al-Muttalib? Coba kenapa kakek Nabi menyembelih ayah Nabi? Kenapa kakek Nabi hendak menyembelih anaknya sendiri? Di mana? Ka'bah lagi teman-teman. Di samping Ka'bah mereka akan dikurbankan. Wah, penyembah tumbal berhala. Ka'bah itu rumah siapa? Rumah Allah apa rumah berhala? Kenapa rumah Allah dipersembahkan kurban manusia? Coba dibahas dulu. Ini tadi saya jawab, tapi Uni nggak jawab. Kenapa Abrahamiknya Islam tidak seperti ada imam, altar, dan kurban? Jangan lari ke Gunaika yang kita sudah bahas. Padahal saya nggak pernah nyebut Cihawa. Kalau ada ya tampilkan datanya. Jangan fitnah. Ye, perempuan ini pantas masuk neraka otaknya separuh. Ya, pakai data. Dah. Dah. Oke. Uni. Nih. Oke. Uni. Udah, ini yang berapa nih? Ini yang kedua. Udah berapa? Aduh. Matikan dulu deh kalau gitu. Taruh. Yang kedua nih saya nih. Bentar, aku belum buka. Udah berapa ini kita? Ini aku yang kedua menanggapi. Sekali lagi aku menanggapi, sekali lagi kamu menanggapi, terus closing statement. Kalau ganti tema baru. Yang penting kita continue. Sep, besok aku mau bahas tentang ini, tentang kejahatan gereja Katolik versus kejahatan pondok pesantren. Berarti enggak? Oke, gereja Katolik itu bukan organisasi yang kecil seperti pondok pesantren. Nanti Jadi nggak usah, jangan bagikan yang sekarang, gede. nggak usah. Iya makanya nggak usah. Ya lagi Ya udah, kenapa nggak bahas usah, sekarang? nggak usah dijelasin Uni sekarang. maaf ya, Uni maaf nanti ya kalau ada itu ya. Biar seru aja. Apa lanjut. Iya lanjut. Ya nggak apa-apa kok Joseph, kita udah tahu kok. Liciklah seperti ular dan tulus seperti merpati kan Sep. Oke. Teman-teman, saya mau kasih data ke Joseph dulu. Dia kan mau tahu apa sih arti tumbal, kata dia kan gitu. Tuh, ya udah saya bantu Joseph deh. Mungkin Joseph ini nggak ngerti kata tumbal. Padahal kalau dalam dialektika, hal yang sudah diketahui secara umum tuh nggak perlu ada data lagi teman-teman. Kalau kita orang-orang yang memang intelek ya. Tapi ya udah, Joseph mungkin nggak tahu makna tumbal. Tumbal itu bahasa Indonesia di KBBI online dikatakan sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya, tolak bala, atau kurban persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu. Nah, penumbalan ini akan dia positif kalau yang diberikan itu harta
harta kita, karena itu bentuk kita mau memberikan harta kita kepada masyarakat yang kita niatkan untuk Tuhan. Itulah amalan soleh, Joseph ya. Tapi kalau konteksnya adalah orang benar seperti perawan-perawan yang dibunuh Tuhan, anak kecil yang dibunuh Tuhan untuk menyelamatkan nenek moyang Yesus seperti dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15, atau Kristen yang mempercayakan anak tunggal Allah yang baik yang benar yang dibunuh oleh bapaknya sendiri, kalau kata Edis karya iblis ya. Jadi ini yang disebut dengan penumbalan secara negatif karena membiarkan manusia mati, terkutuk, terhina, dan teraniaya. Ini kan mindsetnya negatif, psikopat. Nah, Joseph, saya fokus mengatakan bahwa kami umat Islam ini tidak mengikuti mau Yahudi. Tapi saya tidak bantah bahwa ada kebenaran dalam kitab Yahudi. Kenapa? Kan saya punya datanya, Joseph, diajarkan Nabi saya begini nih. Nih, kamu baca nih. Wahai sekalian kaum muslimin, Joseph kalau ketawa hati-hati lo, upilnya keluar nanti Tuhannya berserak. Bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab, sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur. Nah, ditegaskan bahwa kitabnya orang Yahudi itu bercampur dengan ajaran-ajaran yang tidak datang dari Tuhan. Joseph, kamu tadi bilang nih, kamu mau kubur Tuhan saya. Maaf Joseph ya, Tuhan saya kan cuma satu. Tuhan kamu yang tiga aja dia pernah dikubur loh, Joseph. Jangan gitu, jangan lanjangin Yesus kedua kali lah. Saya kubur Tuhanmu dan nabimu lah. Saya Tuhannya cuma satu doang, nabi saya berhasil mengislamkan Jazirah Arab. Lah Yesus tiga loh Tuhannya, backupnya aja, papahnya ada, mamanya ada, Roh Kudusnya ada. Masih nggak mampu mengkristenkan kampung halaman? Jangan gitu lah, Sep. Nggak boleh menghina gitu ya, itu nggak bagus dalam diskusi. Nah, framing-framing tuh udah nggak main kalau kita tuh intelek. Nah, ini cuma ngajarin akhlak yang baik ya, dalam Islam begitu. Ngapain ngata-ngatain kukubur Tuhanmu dan nabimu? Yang dikuburkan Tuhannya Joseph. Tuh, yang digantung kurus kerempeng gitu kan Tuhannya Joseph. Itu Tuhannya Joseph kan. Nah, terus saya ulangi sekali lagi. Kan di situ tertulisnya di imamat itu adalah kapar. Jangan kiper-kiper, jangan hina kaparat. Kaparat itu tradisinya Yahudi juga, Joseph. Ya. Jadi Abraham dan keturunan itu mengajarkan berbuat baik. Bahkan, masa nggak dibahas? Ini Yesua masih Ishou lo yang berkata lo. Nih, ini gimana nih Joseph? Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Pertanyaan saya Joseph, kalau memang ini yang kamu ikuti nih, perkataan Paulus ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Ini kebohongan Paulus nih. Saya berani mengatakan ini kebohongan karena saya sudah bantah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jederkon. Ini dibantah oleh Yesus. Ini Yesus bilang nih. Dosanya yang banyak itu diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Amalan baik Joseph. Maka untuk membantah saya, tolong dijawab. Kamu tadi nggak nanya sama saya ya. Kan nggak ada pertanyaan. Saya belum dengar pertanyaan nih. Tolong, ya mungkin diulangi lagi, mungkin saya nggak dengar karena saya pikir kamu tadi nge-framing aja. Tolong jawab pertanyaan saya eksplisit, jangan kemana-mana, jangan nge-framing. Darah siapa yang tertumpah dalam Lukas pasal 7 nomor 47 ketika pesundal yang menjadi teman akrab Tuhanmu sempat-sempatnya nyium kaki Yesus, itu diampuni dosanya. Darah siapa yang tertumpah? Karena kata Paulus, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jujur aja kalau itu darah menstruasinya ya. Mungkin perempuan itu lagi datang bulan, mungkin jadi berserak, cecer darahnya itu yang menjadi penembus, aku nggak tahu. Karena Paulus bilang, dan tanpa darah tidak ada pengampunan. Nanti aku akan tunjukkan sama kamu bagaimana orang-orang Yahudi itu bahkan amalan baik juga bisa nih dengan kasih kesetiaan. Saya sudah tunjukkan dalilnya berkali-kali Joseph. Nih, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Ini bahasa aslinya keper kiper. Nih, kamu lihat nih, kapar, kafarot. Jadi bukan dengan darah manusia, darah hewan saja, Joseph. Aku akan tunjukkan nanti bahwa Tuhan sudah jemu dengan penyembelihan hewan juga ada dalilnya nanti. Nah, maka jawab pertanyaan saya. Bagaimana kamu bicara tentang ritual keagamaan? Orang kamu aja ngikutin pagan kok. Tuh, Tuhannya Bani Israel tidak hanya menyuruh untuk bunuh hewan kok. Nih, Tuhanmu sendiri loh mengatakan apa? Dosanya yang banyak itu diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Tadi kamu bilang apa? Oh, tidak ada dengan amal-amal, Joseph. Sudah. Ketawa jangan miris gitu. Ketawanya sedih aku lihatnya gitu loh. Kebiasaan udah habis waktunya. Kalau saya udah habis waktunya saya diam loh. Silahkan, saya bilang kayak gitu. Silahkan. Selalu kalau saya iya, maklum lah. Saya kan perempuan, Joseph. Kalau perempuan ini kan atraktif. Iya, perempuan yang nggak tertib ya kayak kamu ngakunya intelektual. Gini ya, saya langsung jawab.
Ya namanya debat, ketika Anda membawa diksi, Anda kan katanya kuliah, ngaku-ngaku dosen S2, saya nggak tahu ya benar apa enggak, ngaku-ngaku dosen atau S2, nggak tahu lah mana yang benar. Soalnya kan perempuan itu otaknya separuh, kesaksiannya nggak benar. Mau Anda hadapi orang intelektual atau enggak, kalau Anda pernah ikut debat kompetisi, entah itu KDMI, NUDC, itu tingkat level nasional, Anda harus bertanggung jawab dengan dalil dan narasi Anda. Nggak pernah Anda bisa bantah, oh kamu kan juga ngerti, nggak bisa. Nah, sekarang berdasarkan definisi yang Anda bawa dari kata tumbal dari KBBI, hayo kena. Menyerahkan, ya. Coba bentar. Kita tampilkan di layar, teman-teman. Nah, kata tumbal ini apanya? Sesuatu yang dipakai untuk menolak bala dan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat sendiri konteksnya di sini tumbal itu adalah seseorang yang bahkan tidak mengetahui dirinya akan ditumbalkan, betul nggak? Makanya orang tersebut kadang nggak sadar, tidak tahu. Nah, di sini ada bawahnya nggak dibaca sama dia. Memang cherry picking orang ini Islam. Baca data berikutnya. Ini ada kurban, persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang baik. Apakah kamu juga mau ngomong pahlawan kita yang wafat yang demi negara itu juga dikatakan tumbal demi negara kita? Kan nggak mungkin. Aduh, definisi ngawur ini, orang linguistik ketawa sama Rifa ini. Nah, di sini saya mau bahas tentang Yohanes 2 ayat 19, di mana Tuhan Yesus bilang apa nih? Kita baca dalam Yohanes 2 ayat 19 ya. Yesus itu bukan tumbal. Kenapa? Yesus yang bahkan menyerahkan dirinya untuk dikurbankan. Betul nggak, teman-teman? Kok disamakan dengan tumbal, sementara tumbal itu ya orang nggak sadar tiba-tiba dijadikan tumbal, ya kan? Yesus itu sadar, makanya salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang mengindikasikan Yesus sadar akan mempersembahkan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua adalah ayat ini, Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini Yesus sadar dirinya akan dipersembahkan, akan dibunuh, akan disalibkan, gitu loh. Kok bisa-bisanya dikatakan tumbal? Rifa curang. Pertanyaan saya nggak ditanya. Makanya saya dari di awal udah bilang ya, udah mengingatkan kita, benar kan kejadian kan? Kalau ada orang menjelaskan, ada orang bertanya, yo Bok catat, jangan sibuk ke komputer, ke laptop nyari data. Kamu ngajak orang debat, bahasamu tinggi, Rifa mau nyamain kayak perempuan intelektual, bahasamu tinggi, kelakuanmu drop. Tak dicatat. Aku bertanya Mbak Rifa, penyembahan yang benar, imam, altar dan kurban dalam Islam seperti apa? Bagaimana Islam menyembah yang benar? Tadi sudah kubantah di Islam, amal perbuatan itu nggak penting, nggak bisa memasukkan ke surga dan menyelamatkan ke neraka. Terus inimu nggak dibantah. Dalam surah Al-Maidah ayat 45 kalian memakai hukum kisosnya orang Yahudi, katanya udah nggak pakai orang Yahudi. Terus kamu nggak bantah kakeknya Muhammad itu tokoh pagan Arab sesungguhnya, kalau nggak diingetin sama orang kafir Quraisy, jadi tokoh pelopor pagan mempersembahkan di samping Ka'bah, nggak dibahas. Mana sih Rifa? Nggak nanya jelas-jelas, gue nanya setiap akhir. Dah, terus kita bahas imamat nih. Gue selalu jawab nih, Pak, nih Rifa, nih imamat 5 ayat 3 ayat 12 yang lu bilang pakai tepung itu juga dipersembahkan di atas mesbah, kagak dibagi-bagi kayak Islam kurbannya. Motong kambing, motong sapi, motong domba dibagi-bagi ke tetangga kagak. Ini tepungnya dibakar habis, dibakar di atas mesbah. Artinya apa? Ya ini 3 unsur penyembahan, imam, altar, dan kurban. Ada imam, ada altar yaitu mesbah, dan ada kurbannya. Mau dibahas sama dengan Islam. Loh sekarang kalau kita bahas tentang Yesus misalkan, nih kita bahas tentang Yesus sih. Nih Yesus dalam Lukas 7. Karena itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah ampuni. Tadi kan kita lihat di dalam imamat 5 yang kamu tanyakan itu orang bisa pakai minyak. Lah ini perempuan ini pakai minyak gak Rifah? Memberikan apa dia? Engkau tidak lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk engkau tidak meminyaki kepalaku. Ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, kenapa dosamu telah diampuni? Karena dia telah melakukan perbuatan, bukan hanya sekedar berbuat baik. Nggak jelas loh. Sekarang kalau Islam berbuat baik, ternyata udah ada bantahannya tadi. Dicatat gak? Awas kalau nggak dibahas lo ya. Sekarang saya tanya,
Ini sudah terakhir kita sebelum closing. Bagaimana penyembahan yang benar dalam Islam? Silahkan dijawab. Udah mau terakhir nggak dijawab-jawab ya? Silakan. Oke. Oke, saya jawab bagaimana penyembahan dalam Islam, teman-teman ya, secara luas, bukan cuman penyembahan dan cara masuk surga dalam Islam itu jelas di Al-Quran, nggak ambigu kayak di Bible, nggak jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Itu kata Allah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman. Pertama beriman dulu, kemudian beramal soleh. Memang betul, bukan amal. Amal itu artinya perbuatan, Joseph. Ada yang disebut dengan amal soleh, ada yang disebut dengan amal buruk. Bukan amalmu yang menyelamatkanmu. Memang bukan amalan soleh saya menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan Allah. Tapi karena saya beramal soleh, dalilnya mana? Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Dalilnya mana? Bahwa apa yang kau dapat, dalam Al-Quran dikatakan, apa yang kau dapatkan itu yang kau upayakan, apa yang kau upayakan itu yang kau dapat. Itu dalilnya di Al-Quran. Nah, Joseph, saya bertanya, darah siapa yang tertumpah? Kok minyak? Sejak kapan minyak jadi darah, Joseph? Kamu ini gimana sih nggak ikut Rasulmu Paulus sih? Ini loh, kedustaan Paulus ini di sini bantah. Kan Paulusmu bilang begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa darah, kok jadi penumpahan minyak? Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau kamu bilang perempuan itu karena minyak, sejak kapan minyak jadi darah? Hah? Jadi minyak itu darah, tipologi darah. Kan Paulus bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perempuan itu diampuni karena banyak berbuat kasih. Salah satunya apa? Menciumi kaki Yesus dan menyeka dengan rambut kasih minyak. Ya. Jadi yang benar tuh yang mana? Si Paulus atau Yesus? Nah, pertama lucu Joseph ketawa kayak gitu pakai kumis gitu, lucu banget. Nah, terus lanjut. Joseph, kamu bicara kakeknya Nabi Muhammad, kenapa? Kan memang dia bukan Islam. Kan dia bukan Islam. Kita kan bahas agama Islam. Memangnya kakek Nabi Muhammad memang Islam agamanya. Kan Islam itu, loh, Joseph, kita bicara agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada orang-orang Hanif yang tidak menyekutukan Allah, ada orang kafir Quraisy yang menyekutukan Allah, tapi mereka mengikuti tradisi Ismailiyat. Nah, satu lagi nih, Joseph, kan saya sudah bilang, masa Joseph nggak lihat dalil saya sih? Kan saya bilang kitabnya Yahudi itu bercampur. Parameter kebenarannya adalah Al-Quran. Kalau Tuhan kami sama-sama satu, bukan berarti Yahudi itu sesat. Benar itu, karena kitabnya itu bercampur. Ya, nih dalilnya mana tadi itu ya? Nih kita lihat nih ahli kitab nih ya. Jadi kan saya sudah bilang kita. Jadi kami itu tidak mengikuti tradisi Yahudi yang dikatakan ular beludak dan pendusta oleh agama Islam. Itu loh. Nah, kalian kan mengikuti ajaran Yahudi, pakai imam, pakai apa nih? Ya. Nih, mereka mengubahnya dengan tangannya, Joseph. Ya, mereka mengubahnya dengan tangannya. Nah, ini tidak mungkin kami ikuti ajaran Yahudi yang sesat dan Kristen yang sesat. Kenapa? Ini ajaran keji nih, ini keji nih. Coba kalau dibuat sekarang nih. Baca Joseph. Ulangan pasal 17 nomor 12 tentang iman, Joseph, tentang imam. Jangan ketawa, nanti lu ketawa nggak lu bahas lagi ayat ini nih. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebab pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Pantesan Paus itu nggak dibantah ya Joseph ya, karena dihukum mati hukumannya loh. Nih, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Jeder kon. Ini ajaran biadab Joseph. Ini biadab sekali loh. Masa imam aja ngomong nggak didengerin dimatiin kita. Makanya di Katolik itu ada namanya infalibilitas. Walaupun Paus Urbanus menyuruh orang Eropa menjajah atau membunuh orang Yerusalem, tetap diikuti sama Kristen. Karena mati nanti kalau nggak ikuti imam. Walaupun Paus membuat inkuisisi 500 tahun, tetap terpaksa diikuti sama Kristen. Kenapa? Kalau nggak mati nanti sama Tuhannya. Walaupun Paus mengajarkan untuk apa? Bahkan kamu tahu nggak, banyak paus-pausmu mengeluarkan doktrin Alexander ke-6, doktrin perbudakan, kolonialisme, doktrin interkaitera dalam bula kepausan yang baru dibatalkan tahun 2023 kemarin. Mati kalian kalau nggak ikut. Karena memang kalian ngikutin ajaran yang keji dalam Islam, bilang keji nih. Masa kalau nggak ikutin imam dibunuh? Kami kalau nggak ikutin Nabi Muhammad nggak dibunuh loh. Cuman kami berdosa aja karena nggak ikut sunnah dia. Rugi. Ya. Jadi ini nih agama apaan ini kayak gini nih ngajar. Ini agama apaan ini kayak gini nih ngajar. Masa kami harus ngikutin tradisi imam kayak gini?
Masa kamu suruh kami umat Islam ngikutin ajaran kejam begini? Nggak ikut kata imam mati. Kamu bilang tentang keimaman, tentang gimana saya? Saya lebih baik jadi ateis kalau harus ngikutin ajaran yang kalau nggak ngikutin kata imam dibunuh kayak gini. Ajaran biadab ini loh. Nih, kalian bayangkan loh. Kalau sempat si Joseph ini jadi imam, teman-teman. Kalau dia bilang apa namanya si Edis itu harus di anatema, dibunuh sama Katolik. Karena kalau nggak ikutin kata imam harus mati. Orang itu harus mati nih. Ini tradisi imam Yahudi yang diikuti si Katolik ini. Nah, habis. Itu kenapa Paus itu tidak ditolak? Udah habis. Keji loh Sadar ajaran waktu ini. lah. Oke. Nah, kayaknya saking susah gitu ya lawan Joseph sampai kemana-mana bahasnya malah wah inkuisisi tema lari dari tema nanti diminta data oh kan kita nggak lagi bahas itu Joseph curang ini perempuan satu ini emang pantas lah otaknya separuh lah ya nggak ngerti cara dialektika debat ngomong tinggi saya ini orang intelektual Ayat terima. otak separuh dong. Saya ini orang Ayat otak intelektual. separuh. Ayat. Nggak ngerti debat. Yosef, Udah ini belum terima. saya Saya terima giliran ngomong saya ini orangnya fair. Iya. Sekarang giliran saya ngomong. Iya. Nggak. Saya belum. Terima. Saya kan belum terima. Giliran saya ngomong kenapa takut? Minta terima. dalil otak separuh. Nanti ya. Iya ih. Joseph. Terima. Minta dalil otak separuh ya, Dek. Kalau ada nanti saya transfer 1 juta buat waktu kamu ya. itu kemarin yang Amanandar kau kabur. Iya, saya minta. Nggak Otak bisa, separuh, saya nanti minta, beda saya minta tema otak nanti. separuh. Penipu Giliran ini. ini minta Kristen dalil. emang Giliran penipu. tadi saya bilang katanya saya Udah, punya lanjut. menjelaskan Chihuahua Jangan nggak nangis. dimintain. Nggak Chihuahua. ada. Chihuahua. Tenang Chihuahua lanjut. Udah diem. Udah diem. Cuk. Nah, kita buktikan ketika Anda menggunakan Lukas 7 tadi ketika perempuan panas ya. Iyalah, karena laki-laki kan lebih unggul menurut Islam. Dalam Lukas 7 dikatakan apa? Perempuan itu diampuni kenapa? Penebusan Kristus itu berlaku bukan hanya pada saat ia disalibkan saja. Di masa di mana orang-orang benar Abraham di zaman Abraham itu juga diselamatkan. Mana datanya Joseph? Kita buka dalam 1 Petrus 1. Kita buka dalam surat Rasul Petrus ya teman-teman ya. Bahwa orang-orang benar di zaman sebelum Tuhan Yesus datang itu diselamatkan. Nah ini ya. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Kita lihat, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Artinya apa? Ini kuasa penebusan Kristus, teman-teman. Jangan kalian berpikir waktu. Jadi kalau Yesus disalibkan tahun 1 Masehi, berarti yang ke belakang nggak diselamatkan. Ya pada saat Yesus bertemu dengan wanita yang mengurapinya dengan minyak, itu langsung tertebus karena Yesus yang akan menyelamatkannya. Kok begitu aja dibikin ruwet, ripa, pak kedumprak. Hah? Dumprak. Ngejelasin yang gak penting. Terus kau bahas paus-paus kami. Kau lebih bobrok Islam. Dengerin, paus kami bahas inkuisisi. Terus apa tadi? Bula kepausan dibatalkan 2023. Lu ingat ya? Ini semua ditonton sama 1.200 orang. Kita minta pertanggungjawaban Riva. Sejak kapan bula kepausan tentang ada doktrin perbudakan? Ini Riva nanti tolong teman-teman lawyer yang Katolik. Doktrin perbudakan katanya baru di tahun 2023 dihapuskan. Coba bayangin. Ini kita minta data loh, karena saya sudah pernah bantah ketika dia live-nya, dia bilang seperti itu. Tapi nanti ya, itu bawa waktu sengaja si Riva lari dari tema. Lari lu perempuan. Kita lihat di sini. Kamu kan bilang dalam kitab Ulangan, perangi. Lihat dong, dalam kitab At-Taubah ayat 29. Itu konteksnya khusus. Kalau At-Taubah ayat 29 baca, katanya, kami nggak pernah membunuh orang yang nggak mendengarkan Allah dan Rasul. Pret. Gue kentutin nih. Hah? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa yang telah diharamkan oleh Allah dan tidak mengikuti agama Islam. Baca nih, katanya nggak pernah. Siapa yang kalian perangi? Ya itu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani. Kamu lebih parah, konteksnya lebih luas. Terjadi sampai dengan akhir zaman. Makanya ada jihad fisabilillah. Islam, lu Quran lu buang aja. Kalau kata Dalman katanya begini, lu kan bawa Edis, gue bawa Dalman. Kata Dalman gini, ingat gak teman-teman? Tulisan terdahulu itu nggak penting. Kalau nggak masuk akal kita tolak. Riva sama Dalman berantem ntar. Tapi jangan berantem di atas kasur lo ya, jangan sembarangan lo ya. Tambah lagi Al-Anfal 12. Sesungguhnya aku bersamamu maka teguhkanlah pendirian orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Maka tebaslah bagian nggak pernah diperangin tapi ditebas. Dip, Pak.
Bahas lagi imam altar kurban. Penyucian Yesus di kayu salib itu terjadi di mana ketika Yesus disalibkan, sebelum ia datang ke dunia, saat dia datang ke dunia, dan setelah dia datang ke dunia. Paham ya teman-teman? Penebusan Yesus itu, ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berbicara saat dia datang ke dunia dan setelah dia datang ke dunia. Paham ya teman-teman? Penebusan Yesus itu, ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berbicara tentang keseluruhan ya, dunia tanpa terkecuali. Apakah dunianya itu 1000 tahun sebelum Masehi, setelah Masehi, atau apapun itu, Yesus telah menebus. Karena penebusan Yesus di kayu salib itu tidak terbatas ruang dan waktu. Paham? Jadi ketika perempuan yang menyeka, yang meminyaki Yesus itu sudah tertebus ketika ia menyalibkan dirinya. Paham ya? Saya Terakhir terakhir Anda. nanggapin ya. Oke. Oke, saya nanggapin yang tadi teman-teman sebelum lupa ya. Joseph tidak menjawab pernyataan Paulus, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bisa bahasa Indonesia ya, Chihuahua ya. Nah gini, mentang-mentang di Katolik itu perempuan itu rendah dan dianggap cacat seperti yang disampaikan oleh Santo Aquinas ya. Nih kita tunjukkan ya. Menurut dikutip oleh CBA International, ternyata Santo Aquinas itu mengatakan, Aquinas berpendapat bahwa perempuan memiliki tempat di dunia karena Tuhan menciptakan Hawa, namun ia diciptakan kedua dan laki-laki, oleh karena itu perempuan kurang sempurna daripada laki-laki di sini ya. Nah jadi Aquinas ini teman-teman salah satu santo di Katolik yang mengatakan perempuan itu makhluk inferior, hanya cuman kantong untuk melahirkan aja. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, karena sebab Hawa itulah yang berdosa. Jadi Adam itu nggak berdosa, perempuan yang berdosa, mamanya Yesus yang berdosa, Bunda Maria, kata si Paulus gitu ya. Nah tapi saya nggak bahas itu teman-teman. Joseph, yang saya tanya itu apa? Ketika si Paul mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, kok tiba-tiba Tuhanmu yang matinya di belakang yang kurus itu mengatakan bahwa perempuan ini diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Nah, kamu tanya sama saya, loh katanya amal tidak menyelamatkan. Lah, kan saya bilang amal itu kan perbuatan. Dalilnya innama a'malu biniat. Percuma kalau kau berbuat baik tapi niatnya bukan karena Allah untuk terlihat hebat, kau nggak bisa diselamatkan gara-gara amal itu. Yang menyelamatkan adalah Allah. Dan Allah menyelamatkan kalau orang itu aslam, beriman dan beramal soleh. Iman itu adalah percaya kepada Allah atas segala perintah Allah. Amal soleh, amal perbuatan yang niatnya karena Allah, bukan karena amal kau itu. Contoh, ada seorang perempuan atau laki-laki, dia bersedekah. Dia bersedekah, terlihatlah sama kamera. Orang lihat, wah amalnya baik banget. Belum tentu dia masuk surga Joseph. Karena innama a'malu biniat. Niatnya belum tentu karena Allah. Gitu loh. Ya, nah lanjut Joseph. Kalau kamu bertanya bagaimana penyembahan yang benar dalam Islam, kan Al-Quran jelas. Cara menyembah adalah dengan cara ikutlah sebagaimana aku sholat. Hadisnya jelas. Maka perintahnya di Al-Quran eksplisit. Ya, wa aqimus sholat, dirikan sholat. Lah, kalian joget-joget di gereja? Kemarin kan ada dibahas sama Nandar. Kau joget-joget di gereja padahal Yesus itu memuji. Nah, apa ritual Katolik yang kau lakukan selama ini tuh ada nggak diajarkan Yesus? Kau mengatakan bahwa kami ini penyembah benar seperti Abraham. Kau aja berkulup, Abraham disunat. Mana boleh. Di dalam kitab Kejadian, orang yang tidak bersunat itu harus dimusnahkan. Ketelan UNICEF, jangan ketawa gini, ini ketelan kepalanya, mulutnya gede banget. Nah, jadi ketika kau bertanya sama aku, bagaimana penyembahan yang benar dalam Islam? Ya mengikuti tradisi Islam lah, ajaran dari Nabi Muhammad, bukan mengikuti ajarannya Yahudi yang diklaim sebagai ajarannya benar. Kenapa? Kitab Yahudi sudah bercampur. Jadi ketika kau memaksakan bahwa Yahudi itu standar kebenaran, kau aja. Nah, kalau kau bilang kami mengikuti ritual Yahudi, kan kami bilang
Kitab mereka bercampur. Tuhannya yang penting satu, bukan orang. Beda dengan Kristen, Tuhannya tiga. Itu pun dikubur Tuhannya satu. Ya. Nah, jadi Joseph, ketika si Paul mengatakan bahwa tidak bisa pengampunan tanpa darah, yang saya tanya itu adalah darah siapa yang tertumpah ketika pelacur itu diampuni. Jangan kau bilang dia pakai minyak begina begino begitu. Mentang-mentang perempuan direndahkan oleh Santo Aquinas. Dari tadi perempuan-perempuan mulu. Nampak kali Kristen ini merendahkan perempuan ya. Nah, jadi Joseph ya, saya menunjukkan dari buahnya lah kita melihat agama itu benar atau tidak. Coba lihat Matius 23:15. Ajaran sesat itu dari Farisi, yang mana ajaran itu pengikutnya lebih jahat daripada si yang diikutinya. Kalau si Paulus membunuh murid-murid Yesus, Katolik menginkuisisi selama 500 tahun. Matius 23:15 itu dipenuhi siapa? Kalian Katolik. Katolik itu teman-teman 500 tahun melakukan inkuisisi, membunuh orang-orang di luar yang sebeda denom dengan dia. Katolik lah tuh, bula kepausan dia bilang dia nggak tahu, nggak ngerti dia doktrin interkaitera dan doktrin dum diversas loh. Bula kepausan yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-6, doktrin interkaitera yang mengizinkan Spanyol dan Portugis untuk menjajah di luar Kristen. Doktrin yang dikeluarkan oleh Paus Nikolas ke-5 ya, namanya doktrin dum diversas, meminta untuk Saracen dijadikan budak untuk selama-lamanya mengikuti imamat pasal 25, 46. Inilah kalian keji. Nah, kalau kau bilang kami disuruh memerangi orang kafir, pada waktu itu ayat itu turun kapan? Waktu berperang. Jangan kau suruh kami kayak Kristen ketika datang penjajah, kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri kasih kanan. Jadi kami beda dengan Kristen. Kalau Kristen itu ya mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, kalau diperkosa jangan kau melawan. Kalau binimu dicoling jangan kau melawan. Di dalam Islam kami itu wajib memerangi orang yang memerangi kami. Makanya kami diperintahkan perangilah mereka kaum kafir itu. Kaum kafir yang mana? Kan ada dua, kafir zimmi dan kafir yang harbi yang memerangi kami. Nah, jadi kami ada aturan-aturan dari Nabi Muhammad. Kalau Joseph kan nggak ada. Kebiasaan kalau nggak di stop ya. Nenek-nenek ini berisik. Aduh, Joseph. Jangan marah, Chihuahua jangan marah dong. Nggak ada saya bilang Chihuahua, saya tunggu ya. Posting videonya nanti saya repost kalau ada. Kalau nggak ada berarti Anda fitnah. Dan memang betul perempuan otaknya separuh karena apa, kesaksiannya nggak benar. Nanti minta ya otak separuh ya. Ya, seperti pada umumnya Islam, kita bisa melakukan persentase survei secara netral, penilaian objektif bukan subjektif. Teman-teman yang Kristen harap netral. Dari tadi bahas apa? Alkitab, bula kepausan, paus ini, paus ono, Santo Thomas Aquinas. Mana Allahnya Ripa, mana Muhammad, 5% doang baling. Mungkin Allahnya nggak mampu jawab, balik lagi ke Alkitab, balik lagi. Saya sudah menjawab teman-teman tentang penyembahan. Kalau teman-teman perhatikan tadi dari perjanjian lama, kita mengenal Keluaran 25 sampai Keluaran 30. Kita bahas tentang kemah suci, tempat di mana Allah mengindahkan persembahan. Jadi kalaupun orang Yahudi dan kamu mau menyamakan dengan orang Yahudi mempersembahkan sesuatu, mau itu minyak, mau itu tepung, itu di atas mezbah dan bersama dengan imam. Jadi tadi 3 unsur yang nggak mampu. Kenapa? Nggak becus. Itu berarti bukti Islam bukan agama Abrahamik seperti yang 2 orang berikut sebelumnya, Nandar dan Yusuf PI. Karena udah orang ketiga, ini kesaksian sudah pas meskipun perempuan otaknya separuh tapi laki-laki sudah ada 2. Maka saya anggap 3 orang ini tidak dapat membantah bahwa Islam bukanlah agama Abrahamik. Di mana imam, altar, dan kurban. Ketika Anda balik lagi bahas tentang Yesus yang mengampuni pelacur yang kamu katakan itu, iya memang. Tuhan kami adalah Allah yang maha rahim dan maha kasih. Dia tidak membeda-bedakan, dia mengasihi orang. Dia mengasihi pendosa bukan dosanya. Ketika dia menerima orang-orang yang jahat, seperti yang difirmankannya, aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Bukan seperti ajaran yang datang belakangan mengaku memanggil orang bertobat kemudian dijadikan orang berdosa. Jadi penuh akan hawa nafsu, sedangkan Yesus mengajarkan tinggalkan hawa nafsu dan kedagingan. Itu sebab Yesus ajarkan kesempurnaan dan kekudusan. Kurban yang dikatakan di dalam Ibrani yang dituliskan oleh Rasul Paulus, tidak ada sesuatu pun sebab semua hukum disempurnakan dan disucikan oleh darah, sebab Yesus mengampuni dosa perempuan pelacur itu dengan kurbannya di kayu salib. Maka dengar wahai perempuan otaknya separoh, tadi saya sudah menggunakan dalil ayat Yesus mengorbankan dirinya menyelamatkan orang-orang di zaman Abraham, Nuh,
yang menanti dengan sabar. Maka ketika Anda melihat peristiwa transfigurasi, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, itulah fakta Yesus menyelamatkan mereka dan membuka tingkap surga. Maka kita punya syahadat pengakuan iman rasuli berdasarkan penyambahan yang benar dengan adanya imam, yaitu Yesus Kristus sendiri yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang pantas dan tidak bercela. Maka dia mempersembahkan kurbannya sekali dan untuk selama-lamanya. Anda bahas inkuisitor, Anda bahas doktrin bula intersetare yang padahal itu di abad 15 dan itu membahas tentang kedaulatan politik, bukan perbudakan. Saya tantang Anda nanti bawa datanya itu. Ya. Anda bahas Thomas Aquinas, inilah bukti dalam dialektika. Perempuan yang betul dalam Islam otaknya separuh tidak mampu berdiskusi secara fokus. Saya bahas tentang penyembahan, dia bahas kemana-mana. Intersetera, bula kepausan, Thomas Aquinas. Tahu nggak Thomas Aquinas teman-teman itu menulis Summa Theologi. Bahkan orang-orang Katolik nggak sanggup membacanya karena begitu banyak. Betul? Dan dalam Summa Theologi, Thomas Aquinas yang kamu kutip dalam CBI Internasional, saya tantang kamu, buka Summa Theologi chapter berapa, bab berapa, halaman berapa, artikel yang mana. Karena saya bisa pastikan Thomas Aquinas sedang mengutip perkataan Aristoteles yang memandang perempuan dalam sudut pandang biologis, bukan moral dan religius. Islam mau bahas Thomas Aquinas, lo bahas Al-Quran lo aja main ceret, apalagi bahas Thomas Aquinas yang lebih tebal daripada Quran lo tuh. Tapi hebatnya Thomas Aquinas tidak menulis Summa Theologia itu di goa ya, jadi nggak gelap. Tapi bersyukur kepada Santo Thomas Aquinas kita jadi memperoleh pengetahuan dalam penyembahan Katolik itu adalah penyembahan yang sempurna, walaupun Uniriva tidak sanggup dan tidak becus dalam dialek, data-datanya ngawur semua, nggak jelas, kita nggak mendapatkan apa-apa. Once again, thank you for nothing Islam. Jadi sekali lagi, saya dalam 30 detik terakhir ini saya mau mohon maaf walaupun Uniriva ya kayaknya udah terlanjur kesal kepahitan ya. Tapi nggak apa-apa, saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini hanyalah dialektika. Saya dengan ini tegas menyatakan penyembahan yang benar di dalam Allah Tritunggal Maha Kudus tetap mempertahankan 3 unsur imam, altar, dan kurban. Meskipun Islam katanya mengatakan orang Yahudi telah mengubah, tapi sampai dengan detik ini kita tidak tahu mana yang diubah dan mana yang asli karena tidak ada datanya sampai dengan closingan. Tapi penutup hanyalah membahas kesimpulan dan keseluruhan apa yang kita sudah nyatakan, jadi tidak ada data baru. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mantap. Oke teman-teman ya, akhirnya kita melihat bagaimana Cecep diskusi di mana Cecep belum tadi mulai terlihat waktunya, tertawa jangan bahagia. berbicara, hormati belum. waktu. Hormati Belum. waktu. Ini kebiasaan Oke. nafsunya gede banget ya. Allahu Akbar. Enggak, saya Takbir. kayak Yesus nggak menghormati waktu. Soalnya Yesus baru muncul menyelamatkan. Udah, Waktu dibuang-buang kayaknya sama Yesus. kesel banget. Ini kenapa kesel banget ya, kejang-kejang ya? Ayo. Cie, selamat ya. Cecep kenapa Cep? Cecep Udah, kenapa waktunya, Cep? dah baru ngomong. Nah, jadi teman-teman ya, tidak ada ternyata penumpahan darah pada waktu pelacur teman akrab Yesus itu diampuni, nggak ada. Maka di sini bisa kita lihat kedustaan Paulus yang mengatakan tidak ada penebusan tanpa darah. Karena Yesus waktu itu menyia-nyiakan waktu. Ya, dia kan nuduh saya buang-buang waktu. Yesus berarti juga buang-buang waktu. Kan Yesusnya belum disalib waktu itu, tapi wanitanya udah diampuni. Telat bre, ya. Nah, kita akan menanggapi bukan menanggapi lagi ya, konklusi. Jadi teman-teman, ini sesi terakhir. Poin kita adalah penebusan dosa dalam keyahudian bukan hanya dengan darah. Itu terbukti dengan banyak ayat yang saya tunjukkan dengan tepung tadi. Dan juga dengan perbuatan baik Amsal 16:6 tadi. Nah, kami nggak ikut ajaran keji Joseph, dimana imam aja kalau seandainya nggak didengerin dibunuh mati. Itu kenapa ada dogma infalibilitas teman-teman. Karena kenapa? Inkuisisi itu bukti kalau mereka ngikutin ajaran Yahudi. Nggak ikut kata Paus, mati disiksa. Itu fakta konkret yang terjadi dalam gereja Katolik. Kami nggak ikut membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang berdosa. Maaf, ini ajaran pagan. Dalam Islam yang diserahkan adalah hartamu, korbanmu, dombamu, sapimu, ayammu, dan hartamu. Nah, dan teman-teman, dari tadi saya minta sama Joseph kemarin itu dalil otak separuh. Kinilah Kristen-Kristen yang ada di seluruh alam semesta ini kenapa sesat? Karena nggak bisa bahasa Indonesia. Tidak bisa membedakan otak dan akal. Otak itu adalah indera kita yang lembek, yang dilindungi oleh tengkorak, yang memiliki daya berpikir disebut akal.
Coba kau tunjukkan dalilnya otak separuh. Karena kau nggak bisa bedakan mana yang berfirman dan mana firman. Karena bagi kau adalah firman adalah yang berfirman. Gara-gara Yohanes 1 ayat 1. Makanya kau nggak bisa bedakan otak dan akal. Inilah Kristen teman-teman. Sama seperti si Joseph nggak bisa bedakan Tuhan dan manusia. Tidak bisa bedakan mana yang berfirman, mana firman. Tak bisa bedakan mana tuman, mana Tuhan. Nggak bisa bedakan manusia dan domba. Nggak bisa bedakan anjing besar dan anjing kecil. Disamain semua. Sama seperti itu dia memfitnah perempuan otak separuh. Saya bayar 1 juta kalau ada Nabi Muhammad mengatakan perempuan otaknya separuh. Otak itu adalah indera kita. Ada yang di dalam tengkorakmu itu tuh otak namanya. Kemampuan berpikir disebut dengan akal. Kalau kecerdasan adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan pikiran. Itu aja nggak paham dia. Nah, doktrin interkaitera itu bukan politik. Doktrin interkaitera itu adalah bula kepausan. Bula kepausan. Itu bula kepausan Papa Bula. Kok politik? Jadi Kristen-Kristen ini kalau kita bicara kebiadaban gereja Katolik teman-teman itu masuk sejarah. Bahkan Paus di tahun 2022 minta maaf kepada Kanada karena ada asimilasi paksa di Kanada. Makanya saya bilang kalau Katolik bicara mereka agama kasih itu bikin menelanjangi agama mereka. Karena sepanjang sejarah peradaban yang merusak sejarah peradaban adalah Katolik. Dengan inkuisisi, perang salib, kolonialisme, doktrin Dum Diversas, doktrin perbudakan. Silakan kau laporkan kantor polisi biar ku buka data doktrin Dum Diversas itu. Ya, nah jadi inilah teman-teman kenapa Kristen-Kristen akan panas diskusi dengan kita, nggak siap dengan data dan fakta yang kita ungkap kebiadaban agama mereka. Yesus itu mengampuni katanya karena kau banyak berbuat kasih, dibawa karena minyak, nggak bisa bedakan mana darah mana minyak kata si Paulus, nggak bisa diampuni tanpa darah. Nah inilah kenapa Kristen ini tersesat, nggak bisa bedakan ya mana Tuhan, mana tuman, mana manusia. Nah jadi kalau kita lihat penyembahan pagan adalah dengan menumbalkan manusia teman-teman. Penumbalan yang sadis, psikopat adalah membunuh orang benar demi menyelamatkan orang-orang biadab. Apa doktrinnya? Yesus yang orang benar itu harus dibunuh terkutuk mati dijadikan dosa untuk menyelamatkan si Joseph yang banyak dosanya. Kenapa? Karena Kristen tidak diajarkan tanggung jawab atas dosa sendiri. Kalau di Islam ketika kau berdosa kau bertobat kepada Allah lalu kau buat perbuatan yang lebih baik daripada itu. Tapi di Katolik teman-teman dia percaya perkataan Paulus. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ternyata jeder kon dibohongi itu. Karena dalam kitab perjanjian lama pengampunan dilakukan dengan cara memberikan tepung dan uang dan berbuat baik. Seperti yang dilakukan oleh pelacur saja diampuni karena dia berbuat baik. Bahkan nenek moyang Yesus itu namanya Rahab. Itu dibenarkan Tuhan gara-gara dia berdusta takiyah seperti umat Islam. Yaitu berbohong ketika menyelamatkan Bani Israel dari kejaran orang Yeriko. Dalam kitab Yakobus dikatakan demikian juga Rahab diampuni karena dia melakukan perbuatan benar di mata Tuhan. Apa perbuatan benar? Itu berbohong dalam 3 hal. Ngikutin Islam ini. Kok malah nenek moyang Yesus ngikutin ajaran Islam? Udah habis 3 hal ya. Oke. Ya, Uni, tapi gini nih. Saya mau meluruskan dulu biar nggak fitnah. Katakan fitnah dosa. Jadi saya mau tampilkan. Saya sudah pernah nampilin data wanita otak akalnya separuh. Kan tadi bilang Uni bilang otak itu kan indera katanya. Oh, otak indera. Otak alat yang membuat kita punya indera. Ya. Otak itu apa? Ya udah otak itu apa? Bukan. Wawasannya otak bertentangan itu, dengan ilmu yang sedang dan sudah terjadi gitu kan. Waduh. Joseph. Tidak apa-apa nih setelah Nabi Muhammad mengatakan nanti Uni tampilin data saya bilang anjing Chihuahua ya. Saya minta data loh. Saya tampilin data. Ya, enggak, saya nanti ya. Kamu bilang anjing kecil, Uni ya, kabur. kecil. Kenapa Uni lupa? Karena Uni kabur. Nelpon lagi sibuk nelpon itu. Mana otak separuh? Mana otak separuh, Joseph? Hadis Rasulullah SAW Mana? tidak pernah aku Sibuk melihat yang nelpon. dan agamanya mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian wahai para wanita. Kamu baru dengar atau bagaimana, Uni Rifa? Jadi saya mengatakan Anda kurang akal dan agamanya separuh itu bukan karena saya. Mana otak di situ? Juga Mana Rifa otak di situ, katanya, Joseph? oh semua Otak bayi mana? di agama Bisa Islam bedain fitrah, otak dan akal bohong. nggak? Jangan mau teman-teman. Kenapa? Karena menurut Islam ketika Joseph, manusia dilahirkan bisa dari bedakan perut otak rahim dan ibunya, akal ia menangis nggak? keras. Kenapa? Tahu nggak? Woi teman-teman yang dokter, apalagi orang Islam malu kalian berhenti jadi dokter. Kenapa? Karena dalam Islam disebabkan bayi itu menangis. Bentar. Dikit lagi. Soalnya di detik-detik Joseph. pura-pura nelpon ya kan kebiasa.
Biasa kalau debat udah takut pura-pura nelpon, ya kan sibuk nelpon. Joseph, Emang nggak kata otak sopan orang mana? satu Otak ini. mana? Gimana mau perempuan Kata otak dihargai, mana? mau Kata disamain otak kayak Bunda mana? Maria? Mana Bunda otak? Maria waktu Mana menerima otak? kabar sukacita dari malaikat Mana Gabriel otak? nggak pura-pura Bunda Maria nggak nelpon, nggak dihargai kayak Yesus. kau ditampilin Bunda data Maria pura-pura nggak dihargai nelpon. Nah, kita Yesus. nih nanti kabur nih. Mana Karena otak? dia Waduh, di ditempeleng oleh teman-teman. setan. Wow, tahu nggak yang selamat dari tempeleng setan? Nabi Isa putra Maryam, berarti Muhammad juga pernah ditempeleng oleh setan. Waduh, jujur kali Muhammad itu, dan Joseph, Allah buatan mana Muhammad itu otak? begitu keji sama Mana ya. di situ kata otak, Joseph? Hadis loh, Joseph. kenapa mengernyitkan Mana di otak, dahi? Joseph? Aduh, Ini hadis loh, parah ini. hadis Bukhari dan Muslim. Perhatikan, ini Nih, dari online, ini ini terverifikasi. memang mereka nipu, guys. Oke, kemudian berikutnya kamu mempermasalahkan, sekali lagi saya mau bertanya sama kamu. Kamu itu baca data itu jangan cherry picking. Nah, Kamu nih ini detik-detik saya bilang anjing kecil ya. Saya nggak Mana ada sebut otak? chihuahua, Mana ini otak? fitnah. Ayo, panik. Iya. Ini full ya teman-teman, Iya, nggak saya nggak panik. potong-potong ya. Saya nggak ada sebut chihuahua, tapi orang ini bilang Chihuahua katanya itu- saya Chihuahua kayak Joseph itu waktu anjing itu kecil nyebut atau anjing chihuahua. besar? Nah, kita dengar dari sini ya. Saya Chihuahua menjelaskan itu tentang termasuk Kunarion. anjing besar atau anjing kecil kecil? atau anjing rumahan, ada nggak saya sebut chihuahua? Iya, Kalau anjing emang perempuan kecil ini itu otaknya separuh termasuk- tukang fitnah, Eh, otak indra waduh. keenam. Waduh, hebat. menggunakan kata Yesus rasis pakai kata anjing itu. Jadi Kristen kalau nggak dusta itu nggak bisa, teman-teman. Saya tanya di mana otak? Aku tanya di mana otak, Joseph? Joseph, bisa nggak? Rasa belas kasih. Woi, Sedangkan Joseph, kalau kita peka. merujuk kepada kebiasaan Tuhan orang lu Yahudi, udah 3 orang loh, masa Yahudi Tuhan lu merujuk kepada budak? bangsa Goyim atau Joseph, yang tidak Yahudi Joseph. atau non Yahudi itu Ah, digunakan. memang ditutup, teman-teman ya. Inilah kebiadaban Kristen. Enggak zaman dulu Katolik membunuhi banyak orang, zaman sekarang pengikutnya aja menipu. Dia mengatakan perempuan otak separuh karena dia nggak bisa bedakan mana otak mana akal. Sejak kapan otak sama dengan akal, Joseph? Dan yang mengatakan chihuahua itu aku, karena kau bilang kau adalah anjing kecil. Jadi Kristen itu anjing kecil menurut Joseph. Chihuahua itu termasuk anjing kecil, bukan fitnah. Kau yang bilang anjing kecil. Makanya aku mau nyanyikan lagu ini. Aku punya anjing kecil, diberi nama Joseph, karena Yesus mengatakan anjing kecil lah Kristen. Kenapa? Karena anjing kecil adalah orang-orang yang diberkati di luar Yahudi. Sementara Joseph mengakui bahwa di luar Yahudi itu anjing kecil. Coba penipu, mana kata otak? Coba Dengerin. penipu, mana otak? Detik-detik, Mana otak? bentar, detik-detik Mana Anda kabur. otak? Mana malah otak bilang penipu? lupa dia, iyalah Mana kan akalnya otak? separuh. Mungkin Mana udah otak penuh Kristen ingatannya, penipu? ini nggak penting jadi Kau dibuang. Nih, bilang saya tadi ingetin. otak Jangan panik, bukan jangan panik. akal, Diam. penipu. Tunai gak jelas. Mana? Ini nih Kristen penipu nih teman-teman. Teman-teman perhatikan ya, akal itu kemampuan teman-teman ya, akal. Nih kita lihat nih. Nih lihat nih. Akal, apa itu akal teman-teman? Akal itu bukan otak. Kristen karena nggak bisa bedain Tuhan dan manusia, bahkan akal dan otak pun nggak bisa bedain. Nih, akal itu kemampuan berpikir. Otak adalah alat yang ada di tubuh kita yang memiliki kemampuan berpikir. Kristen nggak paham itu. Kenapa? Mereka diajarkan dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa yang berfirman adalah firman. Gara-gara ayat itu mungkin nih kau tengok nih. Nah ini Kristen nih. Akal itu adalah daya berpikir. Sementara otak, nih kita lihat nih otak apa? Nih otak nih ya, otak. Nih Kristen ini memang nggak paham KBBI, makanya jadi Kristen. Gobloknya menahun. Nih ini Kristen ini coba belajar KBBI. Masa kalian nggak paham sih beda otak sama akal? Makanya kau jangan banyak nipu Joseph. Kebanyakan makan anjing dan babi sih, nyembah manusia terkutuk, makanya jadinya kayak gini. Gimana Joseph? Mana otak? Mana otak? Udah ya. Mana kata otak? Saya tuh orangnya Mana kata full otak of nih? dalil. Masya Allah, Mana tabarakallah. kata Saya otak? ini bisa jadi Nih, penerus Nabi nih, buta Kak. huruf, tapi saya nggak mau ya. Karena saya orang mau mengikuti Saya Tuhan Yesus Joseph yang mengajarkan oh enggak ya. kekudusan, Ya bukan teman-teman ya. Ya udah ada diam kau ya. Kalau kau tutup, aku tutup juga. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Otak dan akal tuh beda. Joseph penipu. Kau bilang kami separuh otak. Nih, ini akal. Akal itu daya berpikir. Otak itu beda dengan akal. Mana data? Nih. Ini akal. Otak itu beda nih, otak nih. Ya, ini otak nih. Arti kata otak. Arti kata otak adalah benda putih yang lunak terdapat di rongga tengkorak yang menjadi pusat saraf kita. Ya, benda putih yang lunak terdapat di rongga tengkorak yang menjadi saraf. Nih, akal adalah kemampuan yang dimunculkan dari otak tersebut. Mata dan penglihatan beda. Paham nggak? Inilah Kristen ini kenapa tersesat.
Kristen gara-gara mengikuti Yohanes 1 ayat 1 di mana dituliskan di situ pada mulanya firman, dan firman itu ternyata yang berfirman. Dia tidak bisa membedakan otak dan juga akal. Ini loh. Ini gini nih. Ini kenapa dia dia kabur. Penipu. Kau bilang kami otak separuh, penipu. Seluruh mata memandang penipuan kau. Nih, akal artinya adalah daya berpikir. Nih, otak artinya adalah benda putih. Benda putih yang lunak terdapat di rongga tengkorak penipu, Kristen penipu, nggak sekolah, biadab, penyembah manusia terkutuk. Ya, nih, tengok nih, akal itu daya berpikir. Otak adalah benda putih yang ada di kepalamu, yang nggak berfungsi itu. Ya, ya, dengar ya baik-baik Joseph ya. Inilah Kristen nih. Gara-gara kalian tidak bisa membedakan mana yang berfirman, mana yang firman, kalian nggak mampu bedakan mana otak, mana akal. Akal dan otak itu siapa bilang sama? Pantas kalian itu menjadi penyembah berhala, penyembah pagan, karena nggak bisa bedain arti kata otak dan juga akal.